Bismillahirrahmanirrahim. Dilarang berjualan tua, babi dan sejenisnya di tempat terbuka, tepi jalan, dan ruang publik. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Sungguh di luar nurul. Bayangkan ada sekelompok orang tertentu yang mendeklarasikan dilarang jual tuak. Wow. Maksudnya dilarang jual tuak di tempat terbuka, harusnya di tempat tertutup gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini logical fallacy atau tidak? Apakah ini bermasalah atau tidak? Apakah ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Apakah ini sesat atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya akan bahas ini dari sudut pandang yang paling rasional gitu. Kemudian selain itu, masalah daging babi ya. Lagi-lagi di Sumatera kalau saya perhatikan itu sudah mulai mempersoalkan daging babi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma permasalahan daging babi? Apakah ini ada hubungan dengan culture, budaya? Apakah ini menggerus budaya kita? Karena daging babi itu kan berhubungan dengan budaya kan. Sama seperti orang Papua misalnya. Orang Papua itu ya mereka itu menggunakan babi dalam budaya, dalam hal apapun ya. Orang meninggal, orang sakit, orang lahir dan sebagainya selalu menggunakan daging babi. Orang Batak juga seperti itu, orang Sumatera juga sebagian seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya semacam strategi untuk menjauhkan kita dari budaya? Bagaimana dengan tuak? Jadi tuak ini kan kontroversi. Ada yang mengatakan tuak ini kan sebenarnya nggak boleh diminum ya, berdosa gitu. Ada yang mengatakan, oh tuak ini kan obat, bisa digunakan untuk apa? Untuk misalnya gula merah, ya gula aren dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang mengatakan untuk menghangatkan badan dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan, oh ini kan budaya, sama seperti orang Rusia. Orang Rusia itu kan suka minum ya. Bukan berarti mereka sampai meninggal gitu ya. Jadi sudah semacam tradisi atau culture gitu ya. Jadi ternyata Rusia itu pernah menolak agama tertentu karena mengharamkan minuman keras maksudnya ya. Sementara ya kalau kita perhatikan sekarang ini Rusia itu enggak semuanya tapi di sekelumparnya lebih menerima agama ortodok ya. Kenapa? Karena dalam agama Kristen ortodok itu tidak melarang minum anggur. Boleh minum anggur tapi sedikit aja gitu ya, jangan terlalu banyak. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dilarang minum tuak, apakah tuak itu akan musnah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bahas dari berbagai sudut pandang. Saya tidak pro tuak di sini, saya juga tidak menjelekkan orang yang mendeklarasikan tuak ini ya. Saya tidak menjelekkan siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral ya dari sudut pandang kaum intelektual. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata fakta yang sebenarnya adalah kalau misalnya kita melihat di Pulau Jawa, di Jawa Barat misalnya, atau di Jawa Timur atau Jawa Tengah, sebenarnya kan Jawa Barat itu kan mayoritas Muslim ya. Boleh dikatakan hampir 80 sekian persen gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau minuman keras dilarang di Jawa Barat gitu ya, dilarang agama dan sebagainya, apakah ada orang yang mengkonsumsi? Tetap ada. Nggak percaya? Kemarin tuh di Subang kalau nggak salah ya, pernah tuh ya ada kejadian seorang preman tukang palak diduga minum alkohol, pengaruh daripada alkohol sehingga apa? Sehingga dia malakin orang yang punya kondangan sampai meninggal tuh, ada beritanya itu ya. Jadi apakah jaminan kalau misalnya nih ya tuak itu dilarang gitu ya, dijual di tempat tertutup itu, apakah ini jaminan tuak itu tidak diminum atau tidak? Enggak. Ini enggak jaminan. Enggak jaminan, guys. Jadi gini guys ya, zaman kan sudah modern ya. Kita berpikirnya itu ya logis lah gitu ya. Saya tidak menghalalkan minuman ya, saya juga nggak minum ya. Saya tuh nggak minum tuak guys ya. Jangan berpikir saya pecinta tuak ya. Nggak, saya nggak minum ya. Saya nggak minuman keras ya. Karena gini guys ya. Yang perlu diedukasi itu sebenarnya orangnya gitu ya. Orangnya. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Gini ya. Jadi kalau misalnya nih umat Muslim mengatakan seperti ini ya, yang jadi pertanyaan, apakah ini permasalahan urgent atau tidak?
apakah di pondok pesantren itu nggak ada masalah atau tidak? Apakah umat muslim di Konoha itu sudah toleransi gitu? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Saya cuma bertanya ya, saya tidak menjelekkan siapapun di sini ya. Jadi kalau kita tuh melarang orang lain tuh apakah kita sudah suci gitu? Kita harus berkaca sama diri kita sendiri dulu gitu ya. Menurut data, lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data, 10 negara paling toleransi di dunia itu Indonesia nggak masuk. Nggak masuk. Itu artinya kita itu salah satu negara paling intoleran. Jadi harusnya yang dibenahi itu masalah intoleran dulu deh gitu ya. Itu dulu yang dibenerin gitu ya. Kasus-kasus yang di pondok pesantren itu dulu dibenerin gitu ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi gini ya, sebelum kita ngata-ngatain orang lain, sebelum kita melarang-larang orang lain jualan apapun itu, lebih baik kita berkaca dulu sama diri kita gitu. Apakah kita orang suci? Apakah kita sudah benar gitu? Iya kan? Apakah agama kita sudah benar gitu? Apakah umat kita sudah benar gitu? Ya, itu dulu yang dibenerin deh, yang di pondok pesantren gitu ya, kasus-kasus gitu ya, kemudian kasus intoleransi gitu ya, supaya kita bisa masuk 10 besar negara paling toleransi di dunia. Itu dulu yang dibenerin gitu ya, jangan ngurusin urusan orang lain dulu ya, kita dulu ya, dari diri diri sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau maju itu ya, kita tidak bisa maju kalau kita tiap hari jelek-jelekin pemerintah, maki-maki pemerintah gitu, nggak bisa. Mulai dari diri sendiri, termasuk dalam beragama. Ya, untuk memperbaiki agama kita nggak boleh menjelek-jelekan kepercayaan orang lain gitu ya. Dari diri sendiri dulu deh gitu ya. Kalau orang minum tuak, ya, apakah itu merugikan orang lain? Enggak kan? Kalau misalnya nih ya di pondok pesantren misalnya ya, ya ada misalnya nih ya oknum-oknum tertentu gitu ya, ya meniduri gitu ya muridnya misalnya. Apakah ini merugikan orang lain? Yes, itu baru merugikan orang lain. Ini dosa publik. Minum itu apakah dosa publik? Ada yang mengatakan ini dosa publik, ada yang mengatakan enggak. Tapi kalau saya perhatikan orang yang minum itu kecuali dia berantem gitu, ngamuk-ngamuk gitu kan. Orang yang minum itu kan ada yang misalnya nih minum langsung tidur gitu. Kayak saya dulu pernah kayak gitu ya. Saya juga pernah minum tuak ya, minum bir gitu. Tapi setelah saya minum itu ya langsung tidur gitu. Ada yang seperti itu ya, nggak semuanya mengajak berantem, mengajak ribut gitu ya. Jadi gini guys ya, di negara-negara maju itu kan hal-hal seperti kan nggak dilarang ya. Tapi mereka bisa jadi negara maju kok. Yang perlu diedukasi itu orangnya ya, bukan langsung melarang ini, melarang itu, melarang ini. Oh itu mah nggak benar ya. Belum tentu kita juga orang benar juga kan. Yang melarang itu apakah dia sudah nggak punya dosa, sama-sama pendosa, jangan saling mendahului gitu ya. Ya itu yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian apakah ini ada hubungannya dengan tradisi? Yes, tradisi. Ya, orang-orang Sumatera itu kan, terutama orang-orang Batak itu kan punya tradisi minum, walaupun mereka Kristen ya, mereka ada yang minum juga gitu. Kenapa orang Batak itu suka minum gitu ya, atau orang-orang Sumatera itu ya? Kenapa? Jadi jangan berpikir negatif dulu ya bagi teman-teman yang berasal dari suku lain gitu ya, atau yang beragama lain ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Gini ya, daerah tanah Batak itu kan tinggi ya, pegunungan ya, ya bergunung-gunung. Nah kalau malam-malam itu dingin banget gitu. Untuk menghangatkan badan itu mereka biasanya minum ya, tapi nggak sampai bertonton gitu ya minumnya. Paling segini gitu ya, udah selesai gitu ya. Ya nggak hanya laki-laki, perempuan juga ada kok yang minum di sana. Ya. Tuak itu kan nggak hanya yang asem ya, ada juga yang manis ya. Tuak itu kan berasal dari aren ya. Dan itu sudah mata pencaharian orang di sana gitu. Jadi yang perlu diedukasi itu sebenarnya orangnya. Sama seperti kita menggunakan RX King untuk mencuri misalnya, motor RX King gitu ya. Apakah yang disalahkan RX King? Enggak. Ya, orangnya gitu ya. Ya kan ada kendaraan lagi kan yang lebih cepat lagi, pasti nyari motor yang lebih cepat lagi kan, bisa dimodif juga kan motornya kan, motor Beat misalnya dimodif bisa aja kan. Ya tuak juga seperti itu ya, kalau dilarang-larang gitu, ya pasti itu nggak bakal bisa dilarang gitu. Kalau udah ketagihan gitu. Yang perlu diedukasi itu orangnya gitu, jangan melarang-larang orang lain ya. Kayaknya kita udah benar sendiri gitu, jangan seperti itu ya. Apakah kita sudah benar gitu? Apakah kita sudah toleran ya?
Ya, karena menurut data kita tuh negara yang salah satu paling intoleran di dunia gitu ya. Di dunia, kita ngomong di dunia ya. Menurut data ya, ini data dari indeks toleransi. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Jadi tolonglah ya, hal-hal seperti ini nggak usah diurusin gitu ya. Lebih baik kita fokus ya memperbaiki skill kita, memperbaiki diri kita gitu ya, rajin membaca ya, fokus membangun negara kita gitu. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan ini, menyalahkan itu ya. Jadi ini arahnya untuk menjauhkan kita dari budaya. Sama seperti orang Rusia. Orang Rusia itu kan punya budaya minum ya. Apakah orang Rusia itu hancur-hancuran? Enggak juga. Lebih maju kok Rusia daripada Konoha, ya kan? Dalam militer mereka nomor 2 di dunia, coy. Ya, jadi jangan seperti itulah ya. Jangan sedikit-sedikit, oh ini yang salah, ya itu yang salah. Jangan seperti itu ya. Mari saling introspeksi diri. Apakah kita sudah benar gitu ya? Apakah umat lain sudah benar gitu ya? Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini sudah mulai ada sentimen terhadap babi gitu, babi, tuak dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau saya perhatikan ada kebencian terhadap umat tertentu gitu, ya kan? Mentang-mentang mereka minoritas ya kita menekan terus gitu ya. Mentang-mentang mereka itu sedikit jumlahnya kita menekan terus gitu ya. Sejak kapan negara kita seperti itu, tidak beradab seperti itu? Ya kalau begini terus ya lama-lama kita bubar gitu. Itu yang kalian pengen gitu. Ya orang-orang seperti ini kan mungkin pengennya bubar gitu ya. Yang bikin bubar itu bukan kaum minoritas ya, mayoritas gitu ya. Yang melarang ini kan mayoritas ya. Kalau saya, ya kan? Kalian kan yang pengen bubar gitu ya. Jangan seperti itu ya. Takutnya nanti Konoha ini bubar gitu. Ya, apa kalian pengen gitu ya. Itu kan sudah semacam budaya gitu ya. Sama seperti misalnya kalau ada orang ngelarang Anda pergi ke Arab misalnya, itu kan sudah semacam budaya ya. Kan pasti marah dong ya. Ya, pergi ke Arab itu apakah itu rasional atau tidak? Enggak rasional. Budaya itu apa rasional? Enggak. Budaya itu enggak ada, jarang-jarang yang rasional. Ada yang rasional tapi jarang-jarang yang rasional. Minum tuak itu apakah rasional atau tidak? Bisa dikatakan rasional atau tidak gitu ya. Kalau cuaca dingin untuk menghangatkan badan bisa aja gitu ya. Rasional gitu, asal jangan berlebihan gitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang keyakinan ya, bicara tentang kepercayaan ya, jangan merasa bahwa keyakinan kita paling benar, paling suci gitu ya. Kita umat paling suci, jangan seperti itu ya. Jangan ya. Berkaca dulu gitu ya. Apakah kita sudah benar atau tidak gitu. Apakah kita sudah suci atau tidak. Jangan seperti itu guys ya. Saya tidak membela siapapun di sini ya, baik umat Kristen maupun umat yang lain, enggak. Umat Kristen juga ada yang berlebihan juga. Kalau minum saya enggak pengen juga seperti itu ya. Itu dilarang ya. Ya, kemudian kita kadang-kadang menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar itu karena kita lupa bahwa definisi keyakinan itu adalah sesuatu hal yang kita anggap benar ya, walaupun itu belum terbukti secara ilmiah. Keyakinan kan seperti itu ya. Saya tidak ngarang guys, itu dari sudut pandang definisi daripada keyakinan kamus bahasa Inggris ya. Belief ya, belief artinya kita percaya suatu hal walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Sama seperti itu, kalau kita percaya atau kita meyakini bahwa tuak itu tidak baik, sama orang lain itu bisa jadi baik gitu. Jadi makanya kita berpikir itu jangan seperti kata bahwa tempurung gitu ya. Kita meyakini bahwa makan daging babi itu masuk neraka, itu kan keyakinan kita. Ya keyakinan orang lain ya mereka masuk surga gitu ya. Namanya keyakinan ya kan. Keyakinan itu tidak bisa dikatakan bahwa kita yang paling benar. Namanya keyakinan ya, walaupun banyak orang yang percaya dengan keyakinan kita, belum tentu keyakinan kita itu benar. Kan belief ya, keyakinan. Lo kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat
cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya. Tanah Luka, dari judulnya juga udah kelihatan ya. Ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.